Hal yang selalu terjadi ketika masuk bulan Rajab. Biasanya tuh ketika di bulan-bulan Rajab seperti ini banyak broadcast masuk, pesan WA di grup ataupun secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi ketemu di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku akan membahaskan hal yang selalu terjadi ketika masuk bulan Rajab. Biasanya tuh ketika di bulan-bulan Rajab seperti ini banyak broadcast masuk, pesan WA di grup ataupun secara pribadi yang isinya aneh-aneh tuh. Banyak lah ya. Misalnya kirimkan pesan ini gini-gini ataupun berpuasa seperti ini gitu di bulan Rajab dan lain sebagainya. Sebenarnya gimana sih pandangan ulama dan juga gimana sih sebenarnya bulan Rajab ini di dalam syariat kita? Kali ini aku akan mencoba untuk merangkum semua segala sesuatu, merangkum apa-apa saja yang ada di dalam bulan Rajab ini yang sudah dituliskan para ulama kita, dan coba kita rangkumkan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan untuk menyimak video ini. Yang pertama adalah bulan Rajab itu adalah salah satu daripada bulan haram. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat ke-36, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard zalika minha arba'atun hurum zalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ini, sesungguhnya Allah telah menciptakan ataupun menjadikan bulan-bulan itu adalah sebanyak 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu di dalam penciptaan langit dan bumi itu, di antara itu minha arba'atun hurum, di antara itu ada 4 bulan yang haram. Zalikat dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum, dan itu adalah ketentuan agama yang lurus, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Jadi bulan Rajab itu adalah satu daripada yang minha arba'atun hurum tadi, satu daripada bulan haram yang 4. Yang tiganya lagi yang mana? Maka disebutkan di dalam hadis Bukhari itu adalah bulan-bulan haram itu adalah 3, salah satu mutawaliyatun, yakni 3 yang berderet ataupun yang bertemu secara berdampingan. Yakni yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Jadi 3-nya itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu yang satunya itu adalah Rajab yang disebutkan oleh Rasul itu di antara bulan Jumadah dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Jadi dia termasuk di bawah bulan-bulan haram. Dan yang menarik lagi adalah di bulan ini adalah dijelaskan seperti di surah At-Taubah tadi, Allah berikan keterangan, Allah berikan panduan untuk kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zolim di dalamnya. Yang dimaksud berbuat zolim di dalamnya itu adalah janganlah kita melakukan dosa di dalam bulan-bulan haram tersebut. Apakah di bulan lain itu boleh berbuat dosa? Tidak, tetapi di bulan haram ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena dia termasuk bulan yang mulia, maka segala sesuatu yang ada di dalamnya itu akan dilipat gandakan. Jikalau kita melakukan perbuatan baik, begitu juga ketika kita melakukan dosa akan dilipat gandakan dosanya, seperti itu. Karena dia bulan yang mulia, maka jangan kita betul-betul warning buat kita, jangan kita melakukan dosa di dalamnya. Yakni jangan melakukan kezoliman. Kenapa disebut kezoliman? Karena setiap kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan dosa, sesungguhnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan kemaksiatan, maka itu adalah bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka diperintahkan kita jangan melakukan dosa di dalamnya. Maka itu adalah hal yang pertama sekali perlu kita pahami, adalah agar kita memahami
di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang mulia dan kita dilarang untuk melakukan dosa dan diperintahkan untuk memperbanyak amalan. Lalu amalan seperti apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Yang pertama adalah amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini, segala bentuk amalan kebaikan. Apakah berpuasa, berzikir, bersedekah, membaca Quran. Dan yang penting adalah di sini adalah bulan-bulan ini, yakni bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini adalah bulan pelatihan, bulan tarbiyah untuk kita, untuk nanti ketika masuk Ramadan, masuk bulan puasa, kita di situ itu sudah siap. Maka Rajab ini kita adalah bulan melatih diri kita untuk menahan segala dosa-dosa kita, sekaligus juga untuk melatih diri kita terbiasa dengan amalan. Bagi siapa yang masih tertinggal puasa-puasanya, puasa-puasa wajibnya, silahkan untuk segera mengqadha puasa-puasa tersebut. Biasakan di sini kita untuk melatih diri kita membaca Quran, melatih diri kita untuk berzikir, melatih diri kita untuk menahan diri kita dari dosa, memperbanyak sedekah kita, agar nanti mulai terbiasa kembali kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka biasakan untuk terus melatih diri kita membaca Quran. Bagaimana supaya kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita usahakan minimal sudah khotam sekali, agar di bulan Ramadan nanti kita sudah semakin terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan berzikir, terbiasa dengan puasa itu, sehingga kita tidak terkejut lagi dengan itu. Apakah ada puasa-puasa yang disunahkan di sini? Tidak ada secara khusus puasa yang ada di bulan Rajab. Jadi dalil itu secara umum, tidak ada dalil khusus. Jadi puasanya itu ya puasa biasa. Mau kita puasa Senin Kamis, puasa Daud, nah, apa yang bisa kita laksanakan karena itu adalah suatu hal yang baik. Tetapi adakah puasa khusus di bulan Rajab? Tidak. Yang penting kita memperbanyak amalan saja, karena di situ amalan kita sedang dilipat gandakan dan segala bentuk kezaliman dosa kita itu akan juga dilipat gandakan. Maka perbanyaklah puasa kita agar ini menjadi suatu pelatihan bagi kita ketika kita nanti masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini benar-benar bulan tarbiyah, bulan kebaikan. Maka perbanyaklah amalan kita yang ada di dalamnya, melatih diri kita, memperbanyak amalan kita, biasakan untuk membaca Al-Quran, latih kita supaya bisa untuk khotam, agar nanti bulan Ramadan semuanya tidak terkejut. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang bilang broadcast seperti ini dan itu, maka sesungguhnya dia tidak ada dalil khusus yang memerintahkan ataupun menyunahkan puasa inikah namanya, puasa apakah namanya, tidak. Tapi secara umum kita dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa, memperbanyak amalan di bulan Rajab ini, karena dia termasuk bulan haram. Jadi memperbanyak amal soleh di bulan ini adalah sesuatu hal yang dianjurkan. Adapun yang dilarang di dalam bulan puasa, di dalam bulan Rajab ini adalah betul-betul dilarang adalah melakukan dosa, karena dosa-dosa di sini akan dilipat gandakan dosa-dosa kita tersebut. Maka karena itu kita penting untuk menjauhi daripada segala dosa, menjauhi segala larangan di bulan ini, melatih diri kita sehingga di bulan Sya'ban nanti kita mulai terbiasa dan kita terus meningkatkan amalan kita. Lalu puncaknya nanti di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita benar-benar menjadi orang-orang, kita nanti di situ la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, menjadi orang-orang yang menang, dalam artian menang sesungguhnya. Maka ini adalah bulan untuk melatih diri kita. Maka terbiasalah diri kita untuk melatih diri kita menjauhi dosa-dosa, menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amalan kita, membiasakan diri kita lagi, terus melatih diri kita sampai nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka inilah hal-hal yang benar-benar perlu kita perhatikan di dalam bulan Rajab ini, dan apa-apa yang harus kita laksanakan di dalam bulan Rajab ini, sehingga kita benar-benar menjadikan bulan ini bulan yang mulia, menjauhi dosa-dosa dan terus memperbanyak amalan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan benar-benar bisa kita jalankan dan menjadi amalan baik bagi kita, sehingga kita tidak sia-sia saja di bulan Rajab ini, dan tidak juga menjadi orang-orang yang terjalat, menjadi orang-orang yang merugi meninggalkan bulan yang mulia ini dalam keadaan malah banyak melakukan dosa-dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Jikalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share
dan juga komen di bawah. Dan jika kamu merasa channel ini memiliki manfaat untuk kamu, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.